Hai, makasih ya yang sudah klik video ini. Kali ini aku mau cerita kisah kakek-kakek di Meksiko yang diduga membunuh 30 wanita, memutilasi lalu memakannya. Tapi akhirnya, tindakan mengerikan ini terungkap setelah sang kakek salah sasaran karena dia ngebunuh istri polisi. Udah pernah dengar ceritanya belum? Kalau udah, gak apa-apa ya, denger lagi versi aku. Terus buat yang belum, sini deh aku ceritain. Reina Gonzalez, 34 tahun, tidak menunjukkan sikap janggal apapun siang itu. Seperti biasanya, Reina pamitan sama Bruno Angel, sang suami yang juga berprofesi sebagai seorang polisi untuk pergi berbelanja. Tapi Bruno yang menunggu istrinya di rumah mulai curiga karena setelah berjam-jam kemudian, Reina istrinya kok nggak pulang-pulang. Coba ditelepon juga nggak ada jawaban. Apalagi sebelum-sebelumnya Reina itu nggak pernah pergi tanpa kabar kayak gitu. Bruno pun mencoba menghubungi keluarga serta teman-teman Reina kalau Reina ini lagi sama mereka. Tapi mereka semua bilang kalau ternyata hari itu mereka tidak ketemu Reina ataupun tidak ditelepon Reina. Bruno yang mulai khawatir pun berusaha mencari ke sekeliling lingkungan rumahnya ya. Takut mungkin Reina ada apa-apa di jalan juga kan. Tapi setelah hampir 24 jam Reina nggak juga ditemukan maupun bisa dihubungi, Bruno pun akhirnya melaporkan info hilangnya Reina ke kantor polisi terdekat. Dan karena dia juga polisi ya, Bruno juga kayak semacam melakukan investigasi sendiri gitu. Kayak dia lihat rekaman CCTV di daerah-daerah yang mungkin dilewati Reina atau CCTV di jalan-jalan yang sekiranya suka Reina lewatin gitu. Dan berdasarkan penyelidikannya itu, Bruno kayak menemukan sebuah petunjuk jika sebelum hilang, Reina ini sempat mampir ke rumah tetangganya sendiri yang juga rekan bisnis Reina. Jadi, Reina ini semacam jual aksesoris HP second gitu dan si tetangga ini sering bantuin Reina promosiin. Si tetangga adalah seorang lansia berusia 72 tahun bernama Andres Filomeno Mendoza. Sehari-hari, kakek Andres ini berprofesi sebagai tukang daging di pasar sekitar situ. Hubungan si kakek sama Bruno dan Reina istrinya juga lumayan dekat ya, karena selain mereka tetanggaan, si kakek yang tinggal sendiri itu juga sudah dianggap saudara lah sama mereka. Dan awalnya siang itu, 14 Mei 2021, Bruno pun hanya berniat nanya aja ke si kakek, karena berdasarkan penyelidikan dia kan Reina ini sempat mampir ke rumahnya ya. Siapa tahu gitu waktu Reina mampir itu Reina ada ngomong mau kemana atau apa gitu yang bisa Bruno pakai sebagai petunjuk. Setelah diketok berkali-kali, ternyata rumah si kakek ini sepi. Waktu itu Bruno ngira, oh mungkin si kakek Andres lagi pergi. Ya udah, dia pun kembali pulang ke rumahnya sambil nyari-nyari petunjuk lain. Nah, tapi setelah ngubek-ngubek informasi lagi kok tetep ya, orang yang mungkin terakhir kali berinteraksi sama Reina ini ya cuma si kakek doang. Ya udah, akhirnya karena penasaran, malam itu sekitar jam 8 malam, Bruno pun kembali datang ke rumah si kakek. Dan keadaannya juga masih sama, sepi. Diketok berkali-kali juga nggak ada yang nyaut, nggak ada yang bukain. Tapi berhubung Brunonya sendiri juga udah penasaran banget ya, dia buka aja tuh pintu rumah si kakek yang kebetulan emang nggak kekunci. Masuklah dia ke rumah itu. Dan alangkah terkejutnya Bruno saat lihat pemandangan di ruang makan si kakek. Bukan perkara interiornya yang cakep atau gimana ya, tapi Pak Bruno ini melihat dengan mata kepalanya sendiri tubuh Reina istrinya di atas meja makan dengan kondisi terpotong-potong. Dan ini tuh di rumah kakek Andreas ya, tetangga yang ibaratnya udah dianggap sebagai keluarga sendiri. Kok bisa-bisanya Reina udah dalam kondisi mengerikan kayak gini di rumah si kakek? Bruno yang shock, panik dan takut tentu saja langsung menelpon teman polisinya untuk segera datang ke TKP. Kakek Andreas sendiri saat itu langsung menjadi buronan ya, dan dia berhasil ditangkap keesok harinya yaitu pada tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 8 malam. Dia didakwa dengan kasus pembunuhan dan saat ditangkap dia juga kayak udah pasrah aja gitu, gak ada perlawanan. Malah si kakek cenderung biasa aja. Maksudnya di sini si kakek tuh nggak panik atau takut gitu karena ketahuan bunuh orang. Dia kalem aja, tenang gitu. Sampai polisi ini sempat ngira kalau jangan-jangan si kakek ini ada gangguan mental. Soalnya tenang banget. Padahal saat itu bisa dibilang keadaan lagi lumayan kacau ya. Ya gimana enggak? Ada mayat orang kepotong-potong ditemuin di rumahnya loh. Kan aneh ya kalau masih bisa slow gitu. Di hadapan
keterangan polisi, kakek Andres ini tidak menyangkal jika memang dia yang membunuh serta memutilasi tubuh Reina tetangganya. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan lebih intensif lagi kepada si kakek dan mulai melakukan penggeledahan di rumahnya. Dari hasil penggeledahan itu, polisi mengetahui jika jenazah Reina yang udah kepotong-potong itu ternyata nggak lengkap lagi. Artinya ada beberapa bagian tubuh yang hilang, dan karena posisinya saat itu tubuh Reina ada di atas meja makan ya, polisi kemudian menduga jika kakek Andres ini selain bunuh dan mutilasi, dia kemungkinan besar juga memakan daging korbannya. Menurut analisa polisi, jika seseorang membunuh, memutilasi, dan bahkan kanibalisme, itu cenderung sudah melakukan tindakan ini berulang-ulang sebelumnya. Jadi kemungkinan besar ini tuh bukan korban pertamanya. Apalagi usia si kakek kan udah 72 tahun ya, bisa-bisa aksinya ini udah berlangsung lama banget kan, cuma baru ketahuan aja. Berdasarkan dugaan tersebut, polisi kemudian makin intensif lagi dalam menginterogasi si kakek dan makin teliti lagi dalam menggeledah seluruh bagian rumahnya. Hasilnya adalah polisi menemukan beberapa pakaian wanita, kutek kuku, beberapa perhiasan wanita, serta 2 buah kartu identitas. Kartu identitas wanita ini dulunya adalah wanita yang sempat dilaporkan menghilang dan memang statusnya belum ditemukan sampai sekarang. Gak cuma itu saja, karena di rumah itu polisi juga menemukan sebuah ruang bawah tanah di mana di dalamnya terdapat sisa-sisa kerangka manusia dari 5 korban lainnya, serta sebuah pisau besar yang diduga digunakan untuk membunuh dan memotong para korban. Yang lebih mengejutkan lagi, polisi juga menemukan sebuah buku catatan di mana ada 29 nama wanita yang diduga sebagai korban dari kekejaman kakek Andres dan semacam kaset rekaman gitulah. Jadi si kakek ini kayak bikin list nama-nama siapa aja sih yang udah jadi korbannya. Dan saat diinterogasi sama polisi, si kakek ini lagi-lagi menyebutkan nama-nama wanita seperti Norma, Bernice, dan lain-lain. Dimana nama-nama ini tuh nggak ada di list daftar catatan yang ditemukan polisi. Ini berarti jumlah korbannya lebih banyak lagi dong. Dan kekejaman dia ini udah berlangsung dari kakek masih muda ya. Polisi menyimpulkan sebuah pola di mana si kakek ini tuh kayak semacam mengincar wanita-wanita muda kisaran umur 20 sampai 30 tahun saja. Dan dari keterangan si kakek Andres, akhirnya diketahui juga kalau selain dibunuh dan dimutilasi, rata-rata korbannya juga diperkosa, lalu bagian-bagian daging mereka dimasak untuk dikonsumsi sama dia. Tapi jika dipikir-pikir lagi ya, si kakek ini kan sehari-hari berprofesi sebagai tukang daging ya. Yakin dagingnya cuma dimakan dia? Mungkin gak sih sebagian daging para korbannya juga dijual? Aduh, makin serem kan ya. Polisi kemudian menyimpulkan juga kalau tindakan kejam Andres itu sudah dilakukannya sejak 20 tahun terakhir, atau tepatnya saat si kakek berusia 48 tahun. Dengan kelakuan super sadis kayak gitu dan berlangsung sekian lama, mungkin gak sih kalau si kakek ini mengidap kelainan jiwa? Nah, polisi juga menduga kemungkinan itu, dan hasilnya adalah memang ditemukan kecenderungan psikopat dalam diri si kakek, serta ada kelainan temperamen juga. Jadi si kakek ini tuh kayak semacam gak bisa kontrol diri kalau lagi emosi. Berdasarkan keterangan si kakek, dalam melakukan hal itu biasanya tuh ada pemicunya dulu, kayak misal dia marah sama si korban, terus ya udah marahnya kebablasan sampai dibunuh gitu. Nah, kalau lagi nggak marah ya dia biasa aja kayak orang normal. Wong kata para tetangganya juga selama ini si kakek biasa aja, nggak ada yang aneh, nggak ada itu yang curiga kalau si kakek ini psikopat. Satu lagi nih, si kakek ini mengaku kalau dia itu semacam nggak tahan gitu kalau lihat cewek cantik. Hasratnya itu langsung on kalau lihat cewek cantik pokoknya. Dalam keterangannya, si kakek bilang kalau korban pertamanya dulu juga seorang wanita cantik yang masih muda. Awalnya si kakek ini kayak nggodain si cewek itu, tapi si cewek itu malah marah dan nolak si kakek. Hingga akhirnya si cewek itu diperkosa lalu dibunuh. Gak cukup di situ, karena kemudian si kakek Andres juga menguliti wajah cantik si cewek. Si kakek juga bercerita jika dirinya pernah menyewa 4 PSK sekaligus untuk melayani nafsunya. Tapi berhubung si kakek juga udah tua ya, jadi udah nggak begitu strong mungkin. Apalagi ini kan nyewa ceweknya 4 sekaligus ya, kan capek.
Nah, di situ si PSK ini semacam ngeledek stamina si kakek. Si kakek yang nggak terima langsung marah dan menikam keempatnya sekaligus sampai tewas. Mereka kemudian dimutilasi dan dagingnya itu disimpan di freezer sebagai stok makanan sama si kakek. Nah, selama persidangan, kakek Andres cenderung kooperatif ya. Tapi walaupun begitu, dia nggak mungkin lepas dari cengkeraman hukum yang berat kayaknya. Karena kejahatan dia itu udah kelewat parah dan jelas direncanakan. Jika diperhatikan dengan jumlah korban sebanyak itu, kok bisa sih si kakek nggak ketahuan? Itu tidak lain dan tidak bukan karena si kakek menyimpan para korbannya di ruang bawah tanah rumahnya dan sebagian lagi dimakan. Coba kalau dibuang di mana gitu? Bukan gak mungkin udah ketahuan dari dulu kan? Jadi kalau udah sampai sedia ruang bawah tanah juga berarti si kakek emang udah mateng nih rencananya. Nah, sampai saat ini proses hukum Meksiko masih berlanjut untuk memastikan hukuman apa yang pantas diterima sama si kakek. Soalnya yang beneran terungkap kan baru pembunuhan Ibu Reina aja ya. Sementara pembunuhan-pembunuhan yang lain itu belum komplit berkasnya. Jadi polisi juga belum bisa nih memastikan hukuman apa sih yang setimpal. Tapi walaupun begitu, selama nunggu vonis apa nih kira-kira yang bakal diterima si kakek Andres tetap berada di penjara. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Makasih banget ya. Boleh dong bantu support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kasus selanjutnya. Dadah!